Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel FD Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara bagaimana lapor untuk SPT tahunan orang pribadi bagi UMKM. Nah, itu bagi yang bayar PPh final PP 55 tahun 2022 itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita simak video saya kali ini. Nah, sebelum kita mulai, bagi yang baru bergabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Bagikan ke teman-teman kalian. Nah, ayo kita mulai. Nah, ini saya sudah masuk di Korteknya ya. Halaman awalnya seperti ini, kemudian kita masuk di SPT tahunan. Nah, ini surat pemberitahuan kita klik. Nah, ini bisa kita masukkan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya buat. Kalau bagi yang belum buat, bisa klik buat SPT ini, kemudian pilih orang pribadi, klik lanjut, kemudian klik SPT tahunan, kemudian periode. Nah, karena ini sudah buat yang tadi ini tidak muncul. Ini biasanya 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ya. Nah, kita masuk ke konsep tadi ya. Nah, ini sudah saya buat tadi. Nah, sebelum kita masuk di di kolom harta, kita pilih di pencatatan, kemudian untuk sumber penghasilan bisa kita pilih kegiatan usaha ini ya, kita centang, kemudian kita posting SPT. Posting. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini yang paling penting ya. Apabila kita hanya melakukan pekerjaan UMKM aja, kita tidak bekerja di suatu perusahaan lain. Ini yang 1A kita pilih tidak. Kemudian yang 1B itu adalah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerja bebas ini ya. Kita pilih ya. Kemudian kita pilih yang 1B2. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Kita pilih yang opsi yang kedua ya. Ini termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Kita pilih ini ya. Kemudian yang 1B3 kita pilih juga. Ini yang atas ini yang tidak melakukan pembukuan. Nah, karena tidak memilih pembukuan berarti kita memilih ke pertanyaan selanjutnya. Ini berupa apa? Berupa dagang ya. Jadi kita harus mengisi 3A1. Ya, nggak harus milih ya berarti ini ya. Oh, saya tadi salah milih ya. Berarti yang 1B3 ini pilih yang 3 ini. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyalahkan pembukuan. Kita pilih ini. Nah, ini hanya mengisi lampiran 3B bagian A dan 1C. Kemudian ini pilih tidak dan tidak menerima penghasilan lainnya ya. Kemudian ini juga tidak, PTKP-nya berapa kita isi, misalkan K1 atau K2 sama ya. Kemudian pengurangnya tidak, ini lanjut ini tidak aja ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk angsuran tidak, ini tidak. Nah, ini apabila memiliki utang bisa kita pilih ya. Kalau tidak punya pilih tidak. Nah, pilih ya kalau karena penghasilannya bersifat final, kita pilih ya.
Kemudian yang tidak termasuk objek pajak kita pilih tidak. Kemudian ini juga tidak ya. Nah, ini yang ada dividen tidak, banyakkan tidak ya ini. Nah, setelah itu kita isi hartanya di L1. Ini kita isi atau kita lengkapi sesuai dengan keadaan akhir Desember tahun 2025. Nah, ini bisa kita lengkapi ya, kayak tanah dan bangunan ini bisa kita lengkapi seperti ukuran tanah, ukuran bangunan, sumber penghasilannya dari mana, kemudian nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini. Nah, seperti biasa ya, kita isi dan kita lengkapi. Nah, kalau sudah kita lengkapi semua, kita masuk di L3B. Nah, di sini kita isi yang ini, rekapitulasi peredaran bruto untuk UMKM. Nah, di sini letaknya di L3B bagian A. Ini bisa kita edit sini, kita pilih yang gambar pensil ini, kemudian kita masukkan omsetnya. Nah, kebetulan saya sudah punya ya omsetnya, tinggal kita masukkan ini. Januari sampai Desember ya kita masukkan seperti ini. Ada kemana lah. Oh, biru aku. Seharusnya ini jumlah omset ya. Kok salah masukkan. Masukkan omsetnya ya. Maaf, salah masukkan PPh-nya tadi. Kita isi sampai Desember ya. Nah, kalau sudah kita isi semua, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul semua ya. Kemudian ini ada PPh yang sudah setor sendiri. Nah, kalau nggak ada selisih berarti kita bayarnya sudah betul ya setiap bulannya. Kalau ada tanda minus di sini berarti yang kita setor setiap bulan itu ada kesalahan dan ada lebih bayarnya. Karena ini sudah betul. Kemudian kita scroll ke atas, simpan dulu ya biar nggak lupa, biar kesimpan biar aman. Kemudian kita lihat yang L2, ini kita ngisi apa. Nah, di sini kita ngisi penghasilan yang digunakan penghasilan bersifat final. Nah, sini sudah otomatis muncul totalnya ini 17 192.700. Nah, bisa kita pilih, kita masukkan total omsetnya. Ini kita masukkan total omsetnya.
kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan lagi. Nah, setelah itu kita cek di induk, munculnya di mana. Nah, itu munculnya ada di sini, di paling bawah. Nah, ini PPH finalnya. Kalau ada kelebihan setor bisa mengajukan pengembalian. Ada di bawahnya biasanya kalau ada lebih bayar. Nah, untuk omsetnya masuknya di sini. Ini sama dengan total omset ini. Nah, kalau sudah sama dan untuk daftar hartanya sudah diisi lengkap, bisa kita langsung klik bayar dan lapor. Karena ini bersifat final, jadi nanti langsung otomatis terlapor. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh ya untuk bukti pelaporannya seperti apa. Ini punya orang lain. Nah, sini untuk kalau sudah lapor nanti ada muncul Excel-nya seperti muncul PDF-nya seperti ini kalau sudah lapor ya. Nah, ini tanggal pelaporannya tanggal 26 Februari. Nah, ini seperti ini untuk PDF-nya. Kemudian BPE-nya ada atau enggak ya? Coba tak cek. Nah, ini ada. Nah, BPE-nya nanti bisa dikirim lewat email seperti ini untuk bukti penerimaan elektroniknya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan gabung di kolom komentar di bawah ini atau di grup WA ya. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan terima kasih, bye-bye.